Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, mahasiswa S2 PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan di negara Inggris. Negara Inggris saya jadikan sebagai subjek penelitian dalam perbandingan sipik di beberapa negara dikarenakan Inggris merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai eksistensi di dunia internasional. Baik berdasarkan pada sejarah negara Inggris yang panjang, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara Inggris, sistem perekonomian, bahkan dari sistem pendidikan yang dapat menarik masyarakat internasional untuk belajar di negara Inggris. Eksistensi negara Inggris dalam dunia internasional tentu tidak lepas dari kebiasaan atau budaya kewarganegaraan atau civic culture masyarakat Inggris itu sendiri. Salah satu upaya dalam pembentukan budaya kewarganegaraan di Inggris adalah melalui pendidikan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan citizenship education. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, pendahuluan, berisi mengenai letak geografis, juga bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara Inggris. Lalu yang kedua, yaitu mengenai identitas nasional. Yang ketiga, mengenai historis negara. Yang selanjutnya, perkembangan ekonomi, civic culture, dan citizenship education. 1. Pendahuluan. Secara geografis, Inggris merupakan salah satu negara bagian Eropa Barat yang berbentuk kepulauan dengan batas negara. Di sebelah utara berbatasan dengan Skotlandia, barat laut berbatasan dengan Laut Irlandia Utara, barat berbatasan dengan Wales, barat daya berbatasan dengan Laut Celtic, selatan berbatasan dengan Selat Inggris, dan di timur berbatasan dengan Laut Utara atau North Sea. Inggris merupakan negara bagian Britania Raya di mana bentuk negaranya adalah monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan demokrasi parlementer. Kepala pemerintah dipimpin oleh parlemen yang ditentukan dalam pemilu dan kepala negara dipimpin oleh ratu yaitu Ratu Elizabeth secara turun-temurun. Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan bentuk monarki. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet yaitu Perdana Menteri dan Menteri, sedangkan Ratu sebagai kepala negara merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik. Di negara Inggris menganut sistem partai politik dwipartai yang saling bersaing, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh, di mana partai yang menjadi pemenang dalam pemilu akan melaksanakan roda pemerintahan, sedangkan partai yang kalah akan menjadi oposisi. Tahun 2019, Partai Konservatif berhasil memenangkan suara terbanyak dalam pemilu, sehingga saat ini ketua parlemen atau Perdana Menteri berasal dari Partai Konservatif yaitu Boris Johnson. 2. Identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas atau identity yang secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik secara budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Tindakan kelompok atau collective action yang diberi atribut nasional yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Berikut adalah identitas negara Inggris. Pertama, bendera negara Inggris. Lalu yang kedua ada simbol negara yaitu Three Lion atau 3 singa dan Mawar Tudor. Semboyan negara Inggris yaitu di Edmund Droid, lagu kebangsaan yaitu God Save the Queen. Identitas nasional dalam sebuah negara akan mempengaruhi budaya kewarganegaraan masyarakat di negara tersebut, sehingga identitas bangsa merupakan manifestasi dari nilai budaya yang tumbuh dan berkembang suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain. 3. Historis. Berdasarkan catatan sejarah, Kepulauan Inggris atau The British diketahui sudah dihuni lebih dari 800.000 tahun yang lalu, seperti ditunjukkan dalam penemuan dan peralatan batu dan jejak kaki di Happisburgh, Norfolk. Abad 43 Masehi sampai abad ke-5, invasi Kekaisaran Romawi terhadap Inggris
dipimpin oleh Kaisar Claudius dan mempermudah pemukiman Anglo-Saxon di negara Inggris. Pada 800 Masehi terjadi invasi atau serangan dari bangsa Viking dan orang-orang Norse mulai menetap di wilayah Inggris. Pada masa tersebut, beberapa kerajaan berupaya menyatukan beberapa kerajaan Anglo-Saxon. Sampai Iceland berhasil menyatukan dan berdirilah kerajaan Inggris pada 9 Juli tahun 1927 atau abad ke-10 dan berdiri sebagai kerajaan terbesar. Pada tahun 1066 terjadi ekspedisi bangsa Normandia menyerbu dan menaklukkan Inggris. Dinasti Norman yang dipimpin oleh William the Conqueror atau Sang Penakluk memerintah hampir setengah abad, dan pada tahun 1135 sampai 1154 The Arsiniera berhasil merebut wilayah Inggris dan setelahnya Inggris berada pada kekuasaan House of Plantagenet. Pada abad 16, Henry VIII berhasil menaklukkan Wales dengan Skotlandia dan membentuk Inggris Raya pada tahun 1707. Setelah revolusi industri yang dimulai di negara Inggris, Inggris Raya memerintah sebuah kekaisaran kolonial terbesar dalam sejarah. Pada tahun 1801, Inggris Raya mengintegrasi Irlandia dan menjadi The United Kingdom of Great Britain and Ireland. Namun, pada tahun 1922, Irlandia memisahkan diri dari Britania Raya, menyebabkan imperium terbesar tersebut berganti nama menjadi The United of Great Britain dan Northern Ireland atau yang lebih dikenal dengan UK dengan tujuan untuk menegaskan persatuan politik. Namun, lembaga-lembaga seperti hukum dan gereja nasional di masing-masing kerajaan tetap akan terpisah. 4. Perkembangan ekonomi. Inggris memiliki julukan negeri di mana matahari tidak pernah tenggelam. Hal tersebut didasarkan pada imperialisasi dan kolonialisasi yang dilakukan bangsa Inggris begitu luas hingga hampir ke seluruh dunia seperti Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Revolusi industri yang terjadi di Inggris tahun 1870 menunjukkan bahwa Inggris merupakan pencetus perekonomian modern dan mendorong Inggris untuk menjelajah dunia luar dan melakukan penjajahan. Memiliki koloni yang banyak mencirikan Inggris dapat dikatakan unggul dalam bidang militer dan juga bidang ekonomi, sehingga negara-negara yang menang atau kalah dalam perang Inggris memiliki dampak atas perang tersebut, salah satunya dalam bidang ekonomi. Secara sektoral, kinerja ekonomi Inggris terutama ditopang oleh sektor jasa, diikuti dengan sektor industri dan konstruksi. Kemudian, secara institusional, Inggris juga tidak pernah mengalami keruntuhan institusi seperti negara lain dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini kemudian mempengaruhi Inggris memandang dirinya dalam hubungan internasional. Awal mula Inggris melakukan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa adalah ketika Inggris dilanda krisis ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya, Inggris adalah pelopor revolusi industri di Eropa, negara imperialis penyebar bahasa yang paling berpengaruh di dunia setelah label Gold, Gospel, Glory berkumandang di Eropa. Masalah yang dihadapi Inggris terkait modernisasi dalam bidang industri dan infrastruktur, penyesuaian cara-cara kerja dengan teknologi modern yang kemudian mengarahkan Inggris kepada pilihannya tergabung ke dalam pasaran bersama Eropa sebagai langkah yang penting ke arah integrasi Uni Eropa. Dinamika terus terjadi selama keanggotaan Inggris dengan Uni Eropa terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya sikap skeptis Inggris menyebar luas ke masyarakat Inggris yang kemudian menjadi dukungan mayoritas masyarakat Inggris terhadap Brexit. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa berdasarkan hasil referendum Brexit tanggal 23 Juni 2016 menyatakan bahwa 51,9% rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa karena selama ini mereka menganggap keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa banyak membebani Inggris daripada manfaatnya. Berikut adalah alasan Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Yang pertama, kebijakan mengenai kemudahan migran asing yang bebas untuk berpindah-pindah dan memasuki wilayah negara Inggris menyebabkan timbulnya kecemasan bagi masyarakat Inggris. Kedua, kebijakan mengenai penerapan persatuan ekonomi dan moneter dan mata uang tunggal euro yang dikeluarkan oleh Uni Eropa seharusnya dapat membantu dalam perkembangan ekonomi negara anggota, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketiga, usulan mengenai rencana pembentukan negara Brexit Uni Eropa yang digagas oleh para petinggi Uni Eropa.
Bagi Inggris, integrasi Uni Eropa yang semakin dalam tersebut merupakan hal yang tidak perlu dilakukan dan hal tersebut dapat mengancam kedaulatan negara Inggris sebagai negara independen. Terakhir, kebijakan mengenai piagam hak-hak dasar yang dibuat oleh Uni Eropa bertentangan dengan kebijakan hak asasi manusia yang diterapkan Inggris. Keluarnya keanggotaan Inggris dari Uni Eropa memang jadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Namun, keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak sama sekali mampu melemahkan pertumbuhan ekonomi di negara Inggris. Inggris berhasil mencatatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan awal 2019 di tengah ketidakpastian penyelesaian Brexit. Aktivitas konsumsi secara umum menguat terindikasi dari peningkatan penjualan retail dan kendaraan. Perkembangan Inggris yang cukup baik dalam perekonomiannya menjadikan negara ini masuk menjadi negara industri besar di dunia setelah revolusi industri. 5. Budaya kewarganegaraan. Muller dalam Winata Putra mengatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi, kesadaran identitas nasional, pengalaman sejarah, budaya kewarganegaraan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah civic virtue atau kebajikan atau akhlak warga negara yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran atau egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Budaya kewarganegaraan di negara Inggris salah satunya dapat dilihat dari kegiatan politik masyarakatnya atau yang sering dikenal dengan budaya politik. Beberapa ahli politik mengkaji tentang politik Inggris dengan memberi tanggapan terhadap sikap-sikap tradisional dan otoritas di negara Inggris. Dalam perkembangan sejarah, budaya demokratis warga negaranya menekankan pada inisiatif dan partisipatif yang dibaurkan dengan kebudayaan politik lama, yang menekankan pada kewajiban dan hak warga negara tersebut. Di negara Inggris, subjek yang kuat tetap bertahan meskipun ada pengembangan orientasi partisipan yang lebih aktif. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa warga negara Inggris lebih memungkinkan memiliki orientasi subjek dan partisipasi yang setia dan bersatu dalam sistem politik. Dengan demikian, Inggris memiliki budaya politik yang diferensial antara budaya politik subjek dan budaya politik partisipan. 6. Citizenship Education. Dalam citizenship education ini, ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai latar belakang citizenship education di negara Inggris. Yang kedua, kurikulum citizenship education. Yang ketiga, sumber belajar. Yang keempat, guru citizenship education. Sebelum membahas mengenai citizenship education, kita perlu memahami dulu sistem pendidikan yang ada di negara Inggris. Berdasarkan buku Sistem Pendidikan Negara Inggris yang disusun oleh KBRI London mengatakan bahwa pendidikan negara Inggris dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, pendidikan pra-primer usia 3-4 tahun, pendidikan primer usia 4-11 tahun, pendidikan sekunder usia 11-16 tahun, pendidikan lanjutan 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun. Dalam tingkat persekolahan pendidikan dikenal atau dikelompokkan menjadi beberapa kunci atau yang dikenal dengan key stage atau tahap kunci, yaitu tahap kunci 1 dan tahap kunci 2 atau key stage 1 dan key stage 2 di mana terdiri dari usia 5-11 tahun. Tahap kunci 3 itu key stage 3 terdiri dari usia 11-14 tahun. Tahap kunci 4, key stage 4 terdiri dari 14-16 tahun. Latar belakang citizenship education yaitu diawali dari hasil pemilu tahun 1992. Sebanyak 25% dari warga negara berusia 18-24 tahun menyatakan tidak akan turut dalam pemilihan umum pada tahun 1992 dan meningkat menjadi 32% pada pemilihan umum tahun 1997. Pada tahun 1997, pemerintah buruh merubah pandangan terhadap citizenship education, yaitu citizenship education harus lebih menekankan pada moralitas warga negara atau civic morality, tanggung jawab individu dengan negara, kesadaran menghargai pendapat orang lain, dan memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut dikenal dengan third way. Pada tahun 1997, pembentukan badan untuk mengkaji dan memberi rekomendasi dalam menyempurnakan kurikulum nasional, yaitu
Advisory Group on Citizenship. Pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Inggris mulai mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh sebagai wahana pendidikan demokrasi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya sebuah dokumen White Paper Excellence in School. Kurikulum Citizenship Education dimulai dari kurikulum 1998 di mana Crick Group mengatakan citizenship education menjadi kebutuhan masyarakat modern sehingga berpusat pada civic partisipasi yang berisi mengenai tanggung jawab sosial dan moral, keterlibatan masyarakat, literasi politik. Pada Case Stage 1 dan Case Stage 2, citizenship education bukan mata pelajaran wajib karena terintegrasi dengan social studies dan pendidikan kesehatan. Citizenship education berfokus pada pengembangan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dan percaya diri sebagai masyarakat modern. Pada Case Stage 3 dan Case Stage 4, citizenship education menjadi mata pelajaran wajib yang harus ada di sekolah dan harus memuat pengetahuan dan pemahaman tentang menjadi warga negara yang terinformasi, mengembangkan keterampilan penyelidikan dan pendekatan kewarganegaraan, dan mengembangkan keterampilan partisipasi dan tindakan yang bertanggung jawab. 2. Kurikulum 2008. Versi kurikulum nasional kewarganegaraan yang berlaku antara 2008 sampai 2014 lebih eksplisit terkait dengan sebelumnya, yaitu terkait demokrasi dan keadilan, hak dan kewajiban, identitas dan keragaman. Sehingga materi dari citizenship education bertujuan untuk 1. Berpikir kritis dan penyelidikan, 2. Advokasi dan perwakilan, 3. Partisipasi dan mengambil tindakan yang terinformasi dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Departemen di Inggris menurut Winata Putra dan Budiman Syah yaitu kelas 1 materi yang dipelajari adalah citizenship education mengenai hari-hari libur nasional, sikap patriotik anak-anak mengenai simbol-simbol. 2. Materi yang dikembangkan di kelas 2 yaitu mengenai hak-hak sipil seperti hak yang sama bagi semua orang. 3. Materi yang dikembangkan di kelas 4 yaitu dengan cerita imigrasi. Yang keempat, materi yang dikembangkan di kelas 5 yaitu mengenai masyarakat. 7. Materi kelas 7 lebih menekankan kepada kebutuhan masyarakat seperti air bersih. Pada kelas 8, materi citizenship education berhubungan dengan materi tentang kehidupan terkait dengan perubahan atau amandemen undang-undang. Pada kelas 9 berhubungan dengan materi motivasi atau kata-kata hidup seperti sejarah UK dan berkaitan dengan hak-hak konstitusional, hak-hak sipil warga negara UK. Dan untuk kelas 11-12 materi citizenship education berhubungan dengan bagaimana mengingat perang sipil. Terakhir, kurikulum yang berlaku sampai saat ini yaitu kurikulum 2014. Pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman siswa yang tajam tentang demokrasi, pemerintah, dan bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan. Mengajar harus membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengeksplorasi isu-isu politik dan sosial secara kritis untuk menimbang bukti, debat, dan membuat argumen yang masuk akal. Pada Case Stage 2, citizenship education berisi membuat peraturan, peran amal atau kebaikan dalam masyarakat. Pada Case Stage 3, kewarganegaraan aktif, politik dan parlemen, hukum dan sistem peradilan, HAM, peran media, edukasi, ekonomi dan keuangan, menjelajahi nilai-nilai Inggris. Case Stage 4 yaitu berisi mengenai sistem pemungutan suara, eksekutif dan legislatif, parlemen bicameral, kekuasaan dan demokrasi, bagaimana parlemen bekerja, peran anggota parlemen, Uni Eropa, hukum dan sistem peradilan, pemerintah daerah, peran Perdana Menteri, isu global, dan pemerintahan dan PBB. Sumber belajar citizenship education. Yang pertama, ada buku Citizenship Using the Advance of the Historic and Environment. Buku ini dimulai dengan sejarah lokal yang relevan di tahap foundation dan bagian dari prasejarah di stage kunci 1 dan 2 menunjukkan pendidikan kewarganegaraan sudah ada semenjak masa lalu hingga sekarang dan akan tetap ada sampai masa depan. Buku ini menunjukkan bagaimana menggunakan peta lama, perabot jalan,
seni, dan bukti fotografi dari lokalitas, dokumen dan surat kabar, serta bangunan dan landscape itu sendiri yang bertujuan untuk memahami sejarah lingkungan. 2. Under Pressure, How Pressure Group Operate, published by C&D Peace Education. Buku ini menawarkan berbagai kegiatan belajar mengajar praktis yang mengeksplorasi kekuasaan, pengaruh, dan kampanye. Murid akan mengeksplorasi cara kelompok penekan berfungsi dan bagaimana mereka dapat mengambil tindakan dengan orang lain untuk membuat perbedaan melalui merancang kampanye mereka sendiri. Sumber daya ini dirancang untuk melengkapi kurikulum nasional kewarganegaraan pada tahap kunci 3 dan 4. 3. Citizenship Education for K-Stage 3, published by Harder Education. Topik utama kewarganegaraan yang dibahas dalam buku ini mencakup fungsi dan penggunaan uang serta bagaimana sistem politik Inggris yang telah berkembang. Guru yang menggunakan sumber ini akan menemukan topik yang dibahas secara komprehensif. Ini memiliki kegiatan belajar mengajar yang dirancang dengan baik, yang memperdalam pengetahuan dan pemahaman kewarganegaraan dan mengembangkan keterampilan kewarganegaraan aktif dari debat hingga mengambil tindakan masyarakat. Yang keempat, buku yang digunakan sebagai sumber belajar yaitu The Bomb Factor, published by C&D Peace Education. Buku ini adalah sumber pengajaran praktis yang mengeksplorasi isu global senjata nuklir dan mengapa beberapa negara ingin mempertahankan senjata tersebut. Buku ini telah dirancang agar siswa mengeksplorasi argumen untuk dan melawan senjata nuklir saat mereka bekerja melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar. Buku ini dijadikan sumber belajar untuk K-Stage 3 dan K-Stage 4. Terakhir yaitu Guru Citizenship Education. Sedikit guru khusus yang mempunyai konsentrasi pada Citizenship Education. Cara menjadi guru pendidikan kewarganegaraan adalah dengan mengambil gelar dalam mata pelajaran yang terkait dengan apa yang diinginkan diajarkan. Untuk kewarganegaraan termasuk politik, filsafat, ekonomi, hukum, dan ilmu sosial lainnya. Guru-guru yang mengajarkan kewarganegaraan di sekolah bisa bergabung dengan ACT atau Association for Citizenship Education yang merupakan perkumpulan guru-guru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kualitas pendidik dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Inggris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.